Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan membahas sistem akuntansi pembelian di PT HM Sampurna. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri dan anggota-anggota dari kelompok 9. Yang pertama adalah ada saya sendiri, Della Hardiana. Yang kedua ada Evita Sismantia. Yang ketiga ada Amalia Hoirunisa. Yang keempat Muhammad Dafa Subing. Dan yang terakhir Arya Rwandi Mahibat. Pembahasan pertama akan dilakukan oleh rekan saya Muhammad Dafa Subing. Kepada Dafa, dipersilahkan. Penerapan sistem akuntansi pembelian pada perusahaan merupakan aspek yang sangat penting sebab pembelian dalam suatu perusahaan merupakan kebutuhan rutin untuk melaksanakan kegiatan operasional suatu perusahaan. Guna menerapkan sistem akuntansi pembelian yang baik, perusahaan harus memiliki pedoman yang dapat membantu sistem pembelian tetap berada di track yang benar. Pedoman aturan ini yang nantinya akan menjadi acuan pertanggungjawaban serta memberikan informasi yang lengkap mengenai persediaan barang perusahaan karena pencatatan akuntansi akan mendorong terwujudnya sistem kerja yang efisien dan efektif. Oleh sebab itu, dirasa sangat perlu untuk menganalisis bagaimana sistem akuntansi pembelian dari suatu kegiatan usaha untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pembelian yang dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Landasan teorinya kami ambil dari Mulyadi 2016. Sistem akuntansi pembelian memiliki pengertian yaitu sistem akuntansi pembelian yang digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi ini digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal yaitu pembelian dari pemasok dalam negeri dan pembelian impor yaitu pembelian dari pemasok luar negeri. Fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi gudang, di mana bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang. Lalu yang kedua ada fungsi pembelian yang bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang. Lalu yang ketiga ada fungsi penerimaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Apakah sesuai dengan standar perusahaan atau tidak? Lalu yang terakhir ada fungsi akuntansi. Yang kita ketahui fungsi akuntansi di perusahaan HM Sampurna ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi pencatatan utang yang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi dan pembelian ke dalam registrasi bukti kas keluar dan pencatatan di bagian utang atau penyelenggaraan kartu utang sebagai buku kas pembantu. Lalu yang kedua ada fungsi pencatatan persediaan yang bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Jaringan prosedur dalam sistem akuntansi pembeliannya yaitu perusahaan yang pertama fungsi gudang di mana ia mengecek barang apakah ada barang yang kosong atau tidak. Kalau terdapat barang yang kosong, fungsi gudang akan meminta permintaan pembelian barang kepada fungsi pembelian. Lalu fungsi pembelian akan meminta penawaran harga kepada pemasok. Lalu setelah disetujui, baru dikirim kepada fungsi pembelian. Dan nantinya fungsi pembelian akan melakukan order pembelian kepada pemasok. Setelah melakukan order pembelian, pemasok mendapatkan surat order, lalu barang akan dikirimkan pemasok kepada fungsi penerimaan. Lalu ketika fungsi penerimaannya sudah menerima barang dari pemasok tersebut, kemudian ia akan mengecek barang tersebut apakah sesuai dengan mutu perusahaan atau tidak. Setelah itu akan dikirim ke fungsi gudang untuk disimpan jika sesuai dengan mutu perusahaan. Lalu pemasok
yang tadi mengirimkan barang akan mengirimkan faktur atau nota dari pembelian itu. Nah, itu semua dicatat oleh fungsi akuntansi. Nah, dari fungsi penerimaan pun juga akan mengirimkan data penerimaan barang yang akan diberikan kepada fungsi akuntansinya juga yang akan dicatat kepada fungsi persediaannya. Lalu informasi yang diperlukan manajemen yang pertama jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Yang kedua, order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Yang keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima, saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Dan yang terakhir, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, dokumen yang digunakan itu ada surat permintaan pembelian. Yang kedua, surat permintaan penawaran harga, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, surat perubahan order, dan bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakannya, yang pertama ada registrasi bukti kas keluar, jurnal pembelian, kartu utang, dan kartu persediaan. Unsur pengendalian internal, pengorganisasiannya itu yang pertama fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dan yang ketiga, fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. Dan yang terakhir, transaksi pembeliannya harus dilaksanakan oleh fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Sistem otoritas dan prosedur pencatatannya. Surat permintaan pembelian diotoritas oleh fungsi gudang untuk barang yang disimpan dalam gudang atau oleh fungsi pemakaian barang untuk barang yang langsung dipakai. Untuk surat order pembelian, bukti kas keluar, laporan penerimaan barang diotoritasi oleh harus diotoritasi oleh fungsi pembelian dan pejabat yang lebih tinggi. Pencatatan ke dalam kartu utang dan registrasi bukti kas keluar diotoritasi oleh fungsi akuntansi dan pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas keluar yang didukung dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Praktik yang sehat ada penggunaan formulir bernomor urut cetak. Pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. Barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan. Jika fungsi ini telah menerima tembusan surat order pembelian dari fungsi pembelian, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan memeriksa barang tersebut dan membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian. Terdapat pengecekan harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dalam faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar. Catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol dalam buku besar. Bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya dicap lunas oleh fungsi pengeluaran kas setelah dicek dikirimkan kepada pemasok. Dan yang terakhir, pembayaran faktur dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran guna mencegah hilangnya kesempatan untuk memperoleh potongan tunai. Sistem akuntansi pembelian dalam lingkungan pengolahan data elektronik yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya saya balikan ke moderator. Baik, kepada rekan saya Arya Ruhandi Mahibat dipersilahkan untuk memulai presentasinya. Sistem akuntansi pembelian dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Yang pertama ada RAN 1. RAN 1 meliputi kegiatan editing, arsip, transaksi pembelian mengenai recent balance dan kelengkapannya. Dari RAN ini dihasilkan arsip transaksi pembelian yang valid dan suatu printout mengenai data yang salah dan kontrol total. Yang kedua ada RAN 2, meliputi pengolahan transaksi pembelian yang sah.
mengupdate arsip induk utang dan arsip induk. Keluaran RAN ini adalah laporan kesalahan dan controlling register bukti kas keluar. Arsip induk. Yang ketiga ada RAN 3. Dalam RAN ini arsip induk utang dibaca dengan komputer untuk mengidentifikasi bukti kas keluar yang telah jatuh tempo untuk dibayar dan dihasilkan pita bukti kas keluar yang harus dibayar. Yang keempat ada RAN 4. Dalam RAN ini pita bukti kas keluar yang harus dibayar untuk menghasilkan cek register cek dan untuk menentukan arsip induk utang. Pembahasan. Gambaran umum perusahaan. PT HM Sampurna Tbk merupakan perusahaan rokok pertama yang memperkenalkan rokok kretek terendah nikotin di Indonesia, yang telah mengembangkan segmen pasar yang paling berkembang pesat dalam dekade terakhir. Lalu DJ Sapsoy dan Amil memimpin dalam segmen kelas atas dan menjadi produk-produk andalan PT HM Sampurna Tbk, sedangkan Sampurna Hijau bersaing dalam segmen kelas menengah. Struktur organisasi PT HM Sampurna Tbk. Yang pertama ada komisaris. Di bawah komisaris ada komite audit dan sekretaris komisaris. Lalu di bawahnya ada direktur utama yang meliputi wakil direktur utama. Lalu direktur utama mencakup kepala satuan pengawasan intern, direktur pengelola aset saham, direktur pengelola aset kredit dan properti. Lalu wakil direktur utama mencakup pengelolaan dokumen dan sekretaris perusahaan, serta mencakup direktur hukum dan SDM, direktur keuangan dan dukungan kerja, dan direktur sistem prosedur dan kepatuhan. Fungsi yang terkait, yang pertama adalah fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi gudang dalam sistem akuntansi pembelian di PT HM Sampurna ini terdapat dua, yaitu gudang induk dan bagian gudang. Gudang induk berfungsi sebagai penyimpanan barang sebagai inventory. Yang kedua ada fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman bertanggung jawab untuk mengecek dan mencatat daftar barang yang akan dibeli. Fungsi pengiriman juga bertanggung jawab untuk membuat laporan pengiriman barang. Yang ketiga ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang keempat ada fungsi penerimaan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan apakah barang tersebut dapat diterima atau tidak oleh perusahaan. Dalam sistem akuntansi pembelian pada PT HM Sampurna Tbk ini, yang menjalankan fungsi penerimaan adalah bagian pembelian. Yang kelima ada fungsi akuntansi. Pertama ada fungsi pencatatan utang. Fungsi pencatatan utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang dan atau menyelenggarakan kartu utang sebagai bukti mati utang. Yang kedua ada fungsi pencatat persediaan. Fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Fungsi pencatat ini dijalankan masing-masing bagian, setelah itu baru dilaporkan ke pemimpin. Lalu jaringan prosedur dalam sistem akuntansi pembelian. Penerimaan barang dari pemasok itu dari pemasok atau penjual itu melakukan penerimaan barang dari pemasok ke fungsi gudang.
fungsi gudang ini lalu ke fungsi pembelian atau daftar barang habis. Dari fungsi pembelian itu adanya order pembelian ke pemasok atau penjual. Setelah dari pemasok penjual itu terbitnya faktur pembelian yang akan dikirim ke fungsi pembelian. Habis itu dari fungsi pembelian itu adanya daftar barang masuk. Setelah itu dari gudang itu adanya permintaan barang ke fungsi pengiriman. Setelah itu dari pengiriman itu terdapat daftar permintaan barangnya. Setelah dari fungsi pengiriman itu nanti adanya laporan pengiriman ke pimpinan, dan fungsi pembelian tadi adanya laporan pembelian daripada pimpinan. Informasi yang diperlukan manajemen. Yang pertama, jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Yang kedua, order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Yang keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima, saldo utang dagang pada pemasok tertentu. Yang keenam, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Dokumen yang digunakan, yang pertama ada surat permintaan pembelian, yang kedua ada daftar permintaan barang, yang ketiga ada surat order pembelian, yang keempat ada daftar barang siap kirim, yang kelima ada daftar barang habis, yang keenam daftar barang masuk, yang ketujuh bukti kas keluar. Lalu catatan akuntansi yang digunakan, yang pertama ada register bukti kas keluar, yang kedua ada jurnal pembelian, yang ketiga ada kartu utang, dan yang keempat ada kartu persediaan. Ini contoh surat permintaan pembelian sama surat order pembelian. Ini contoh bukti kas keluar. Lalu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang untuk barang yang disimpan dalam gudang atau oleh fungsi pemakaian barang untuk barang yang langsung dipakai. Surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Lalu laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas keluar yang didukung oleh surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Lalu ada bukti kas keluar yang diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, pencatatan ke dalam kartu utang dan register bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Praktik yang sehat. Dalam hal ini, PT HM Sampurna belum melakukan praktik yang sehat yang sesuai dengan teori. Hal ini dapat kita lihat bahwa fungsi penerimaan masih dilakukan oleh fungsi gudang, fungsi akuntansi masih dijalankan masing-masing bagian pada saat transaksi, laporan diserahkan kepada pimpinan langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Della Hardiana dan saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai bagan alir dokumen atau dokumen flowchart yang digunakan dalam PT HM Sampurna. Sebelumnya, saya akan membahas kembali mengulas bagian atau fungsi-fungsi terkait yang diterapkan dalam PT HM Sampurna. Hal pertama yang harus digarisbawahi adalah bagian gudang pada PT HM Sampurna yang terbagi menjadi dua, yaitu gudang induk dan bagian gudang.
Kemudian fungsi terkait lainnya yang diterapkan yaitu bagian pengiriman, dan pada slide selanjutnya akan terdapat bagian pembelian, juga penjual, dan kemudian pimpinan. Baik, untuk bagian pertama dokumen flowchart, sistem akuntansi pembelian pada PT HM Sampurna dimulai dari bagian gudang induk. Pada bagian ini dapat kita lihat bahwa permintaan barang pertama kali muncul dan kemudian diproses untuk dibuatkan formulir atau dokumen permintaan barang yang kemudian akan diteruskan ke bagian pengiriman. Nah, di sini dapat kita lihat simbol on-page connector pertama yang menandakan bahwa dokumen tersebut akan diteruskan ke bagian pengiriman. Nah, selanjutnya di bagian pengiriman, dokumen tersebut akan diperiksa dan dilakukan pencatatan untuk dibuatkan dokumen permintaan barang sebanyak 2 kopi atau 2 rangkap. Di mana rangkap pertama ini akan diteruskan ke bagian gudang, berikut simbol on-page connector yang kedua, dan rangkap kedua ini akan diarsipkan. Nah, kemudian di sini di bagian gudang, dokumen daftar permintaan yang diteruskan ke bagian gudang akan disiapkan dan dicek ketersediaan barangnya. Di sini kita dapat melihat proses pengolahan data, 2 pilihan, ya, ini tersedia atau tidaknya stok barang tersebut. Nah, kemudian yang pertama kita akan membahas untuk kasus barang tersedia terlebih dahulu, yang kemudian akan diproses dan dibuatkan dokumen daftar pesanan siap kirim. Di sini kan kita bisa melihat ada simbol on-page connector ketiga, di mana dokumen daftar pesanan siap kirim ini akan diteruskan ke bagian pengiriman. Seperti itu. Nah, kemudian dapat kita lihat di bagian pengiriman, dokumen daftar pesanan siap kirim ini akan diproses untuk dibuatkan nota pengiriman. Nah, nota pengiriman ini akan dibuat dalam 3 rangkap. Rangkap pertama itu akan diteruskan ke gudang induk. Nah, data ini akan diarsipkan di gudang induk. Kemudian rangkap kedua akan diteruskan ke bagian gudang, dan rangkap ketiga akan diarsipkan bersamaan dengan dokumen daftar pesanan siap kirim itu tadi. Nah, setelah itu tembusan yang kedua itu kan tadi ditembuskan ke bagian gudang. Di sini on-page connector nomor 5. Nah, dokumen nota pengiriman itu akan diperbarui, akan dijadikan acuan untuk memperbarui stok barang di bagian gudang, yang kemudian dokumen nota pengiriman itu akan diarsipkan di bagian gudang, seperti itu. Kemudian kembali lagi ke bagian pengiriman, di sini tembusan nota pengiriman yang ketiga beserta dengan dokumen daftar pesanan siap kirim yang tadi sudah diarsipkan, kemudian akan diproses untuk dibuatkan laporan pengiriman, yang dimana dokumen laporan pengiriman itu akan dibuatkan 2 rangkap. Rangkap pertama itu akan diarsipkan, kemudian rangkap kedua itu akan dialihkan atau diproses ke bagian pimpinan untuk dijadikan laporan. Nah, kemudian untuk daftar permintaan barang yang kasus tidak tersedia, itu akan dibuatkan surat pemberitahuan dan list barang, kemudian akan dibuatkan dokumen daftar barang habis. Dan kemudian di sini kita bisa melihat ada tanda off-page connector yang akan dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian gudang terdapat tanda off-page connector nomor 1, di mana dokumen barang habis tadi masih terdapat di bagian gudang, yang kemudian akan diproses untuk dibuatkan daftar barang habis. Nah, kemudian setelah jadi, dokumen daftar barang habis tersebut akan dialihkan atau ditembuskan ke bagian pembelian. Nah, di sini di bagian pembelian, dokumen daftar barang habis itu akan diproses untuk dibuatkan order pembelian atau dokumen order pembelian sebanyak 2 rangkap. Nah, rangkap pertama ini kita bisa lihat on-page connector nomor 3, order pembeliannya akan diteruskan ke penjual. Nah, untuk rangkap kedua itu akan diarsipkan bersamaan dengan dokumen daftar barang habis, seperti itu. Kemudian lanjut dokumen pembelian setelah diserahkan ke penjual, penjual ini akan memproses atau mencari barang tersebut tersedia atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk dokumen pembeliannya akan diarsipkan oleh penjual, dan kemudian setelah dicek barangnya tersedia, akan dibuatkan faktur pembelian oleh penjual. Nah, di sini kita bisa melihat on-page connector nomor 4, di mana dokumen faktur pembelian ini setelah dibuat oleh si penjual akan dikirim kembali ke bagian pembelian. Nah, di bagian pembelian, faktur pembelian tersebut akan diproses, dicek lagi nih,
ada 2 kasus sesuai atau tidaknya si faktur pembelian tersebut. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu, jika tidak sesuai, maka faktur pembelian tersebut akan diretur kepada si penjual, di mana faktur pembelian tersebut akan dikembalikan ke penjual, dan penjual akan mengarsipkan faktur tersebut. Kemudian, jika faktur pembeliannya itu sesuai, nah itu akan diproses untuk dibuatkan daftar barang masuk, dokumen daftar barang masuk sebanyak 2 rangkap. Nah, rangkap pertama itu akan diteruskan ke bagian gudang, dan rangkap kedua itu akan diarsipkan bersamaan dengan dokumen faktur pembelian itu tadi. Seperti itu. Kemudian yang tembusan yang pertama, di mana itu akan masuk ke bagian gudang, di bagian gudang, dokumen daftar barang masuk tersebut akan dijadikan acuan untuk update stok di bagian gudang. Seperti itu. Ketika stok sudah diupdate di bagian gudang, dokumen tersebut akan diarsipkan di bagian gudang. Kemudian kembali lagi ke bagian pembelian, tadi kan tembusan daftar barang masuk yang kedua bersamaan dengan faktur pembelian itu sudah diarsipkan di bagian pembelian. Nah, kemudian arsip sementara tersebut akan dikeluarkan kembali dan akan diproses untuk dibuatkan laporan pembelian sebanyak 2 rangkap. Nah, laporan pembelian yang pertama itu akan diarsipkan, kemudian arsip yang kedua itu akan dibuatkan laporan pembelian dan diteruskan kepada pimpinan sebagai laporan. Sekian data flow chart dari PTHM Sampurna. Kemudian next slide. Kita akan membahas tentang konteks diagram yang diterapkan pada PTHM Sampurna. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, konteks diagram sendiri itu merupakan diagram dasar dari data flow diagram atau DFD, yang untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya nantinya. Nah, di sini kita akan mulai dari bagian induk gudang. Dapat kita lihat dari bagian induk gudang itu akan memberikan data operator, data seri, order pesanan, beserta dengan data produk ke bagian persediaan atau PPIC. PPIC itu sendiri merupakan Product Planning and Inventory Control atau singkatnya Sistem Inventory Perusahaan. Kemudian dari bagian pengiriman di sisi sebelah kanan ini akan mengirimkan surat permintaan barang ke bagian persediaan, yang kemudian data-data tersebut itu akan diolah di bagian persediaan dan akan dikirimkan daftar siap kirim ke bagian pengiriman. Dari surat permintaan barang yang dimasukkan dari bagian pengiriman ini, jika barang tersedia itu akan dimasukkan ke daftar pesanan siap kirim. Oke, ya, daftar pesanan siap kirim akan dikirimkan ke bagian pengiriman. Nah, jika barang tidak tersedia, itu akan dibuatkan daftar barang habis yang kemudian akan dikirimkan ke bagian pembelian. Dari penjual, akan mengirimkan faktur pembelian dan data penjual, dan proses ini akan masuk ke bagian pembelian yang kemudian masuk arsip daftar barang masuk. Kemudian semua laporan ini akan diproses di bagian PPIC atau persediaan tersebut dan akan dilaporkan ke pimpinan jika sistem akuntansi pembelian sudah selesai dan sudah selesai diolah seperti itu. Kemudian next slide. Baik, di slide ini kita akan membahas tentang dekomposisi proses dari sistem akuntansi pembelian, di mana sistem akuntansi pembelian ini dibagi menjadi 3, yaitu ada proses pendataan, proses transaksi, dan proses laporan. Nah, sebelum kita masuk ke bagian DFD, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu dekomposisi proses ini, di mana di bagian pendataan sendiri terdapat data penjual, data produk, dan data seri yang kemudian akan digunakan. Kemudian yang kedua, di bagian transaksi, kita akan melakukan pembelian dan pengiriman. Kemudian yang terakhir, di bagian laporan, kita akan menggunakan 4 laporan, yaitu laporan pengiriman, laporan pembelian, laporan stok total, dan laporan invoice. Seperti itu. Kemudian untuk di FD level 0 sistem akuntansi pembelian akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, berikut slide ini menjelaskan tentang sistem akuntansi pembelian pada PT HM Sampurna. Pertama, dimulai dari gudang induk yang akan melakukan input data terkait data operator, data seri, dan juga data produk yang akan masuk ke bagian pendataan. Begitu juga dari penjual akan masuk data penjual yang semuanya akan diproses di bagian pendataan tersebut. Setelah itu, diproses akan keluar data penjual mana yang dipilih oleh PT HM Sampurna sebagai pemasok, dan juga keluar data produk apa saja yang dibutuhkan oleh gudang induknya. Begitu juga dengan data operator dan data serinya. Kemudian dari gudang induk akan melakukan order pemesanan terkait barang yang tidak ada di gudang induk yang nantinya akan masuk ke bagian transaksi, dan bagian pengiriman akan membuat surat permintaan barang. Jadi dari transaksi akan masuk surat permintaan barang ke bagian pengiriman, dan bagian pengiriman akan memeriksa kembali barang-barang apa saja yang siap dikirim dan barang-barang apa saja yang tidak ada. Lalu, barang yang siap dikirim dari bagian pengiriman akan keluar daftar pesanan siap dikirim yang masuk ke proses transaksi. Sedangkan barang yang tidak ada persediaannya akan masuk ke bagian pembelian. Kemudian, bagian pembelian akan melakukan order pemesanan atau pembelian ke penjual. Kemudian, penjual akan mengirimkan faktur beserta barangnya yang nantinya barang tersebut akan dikirim ke bagian pembelian. Lalu, bagian pembelian akan mengirimkan daftar barang masuk ke proses transaksi. Setelah itu, proses transaksi pengiriman barang akan masuk ke laporan pengiriman barang yang dihasilkan oleh bagian pengiriman, transaksi pembelian masuk ke laporan pembelian yang dihasilkan oleh bagian pembelian, dan karena pembelian itu semuanya tidak dilakukan secara tunai atau cash, maka terdapat laporan invoice sebagai catatan terkait transaksi yang dilakukan secara kredit atau utang yang dibuat oleh bagian pembelian juga. Kemudian dari data-data produk akan dapat dibuat laporan stok total yang dibuat oleh bagian gudang induk, bagian pembelian, dan bagian pengiriman. Setelah semua laporan itu selesai, maka laporan itu akan dikirimkan kepada pimpinan. Next. Pada DFD level 1 menjelaskan tentang input data. Terdapat beberapa pendataan. Yang pertama itu ada data penjual, yang mana data itu dilakukan PT HM Sampurna untuk mencari penjual mana yang dijadikan sebagai pemasok PT HM Sampurna. Setelah itu terdapat gudang induk yang dimana di dalamnya terdapat 3 data, yaitu data seri, data produk, dan data operator. Data produk ini akan diproses pada pendataan produk, kemudian akan muncul produk-produk apa saja yang kira-kira sudah habis persediaannya di gudang induk. Lalu, produk tersebut yang tidak ada tadi akan dipesan melalui order pemesanan atau pembelian. Selanjutnya, ada data seri yang akan masuk ke dalam pendataan seri yang menghasilkan seri-seri dari produk tersebut. Yang terakhir, terdapat data operator yang diproses dalam pendataan operator dan akan menghasilkan operator-operator dalam proses sistem pembeliannya. Berikut presentasi dari saya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk pembahasan di FD level 1, input data akan dijelaskan oleh rekan saya, Amalia Hoirunisa. Kepada Nisa, dipersilahkan. Slide selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang di FD level 1, proses 2 transaksi. Setelah proses pendataan itu selesai, seperti data operator, data seri, data penjual, data produk, itu masuk ke proses pembelian ke transaksi pembelian. Nah, seperti yang kita tahu, transaksi pembelian itu ada beberapa fungsi. Nah, yang pertama dari bagian pembelian. Bagian pembelian ini sudah menerima seperti surat daftar barang habis, lalu daftar barang habis ini masuklah ke bagian pembelian. Lalu dari pembelian ini melakukan surat order pembelian.
Nah, surat order pembelian lalu masuk ke bagian penjual. Lalu bagian penjual ini setelah menerima surat order pembelian, maka akan mengirimkan barang beserta faktur pembelian barang tersebut. Setelah masuk ke proses pembelian, maka ia akan membuat daftar barang masuk ke bagian pembelian. Daftar barang masuk itu akan diteruskan ke bagian pengiriman, dan dari pengiriman itu untuk barang-barang yang siap dikirim akan diteruskan ke gudang induk yang terdapat order pesanan dan surat-suratnya. Next slide. Lalu, pada proses laporan yang pertama itu penjual dan bon atau faktur itu masuk ke laporan bagian pembelian. Dan dari laporan pembelian itu menghasilkan laporan pembelian yang akan dilaporkan ke pemimpin. Dan di situ terdapat produk, bon, dan akan masuk ke laporan pengiriman. Dan akan menghasilkan laporan pengiriman ke pemimpin. Lalu terdapat produk dan bon HDR dan bon DTL itu masuk ke bagian proses laporan stok total. Jadi produk dan data produk, data-data faktur langsung masuk ke bagian laporan stok total dan akan dilaporkan ke pimpinan. Dan yang terakhir adalah laporan invoice. Jadi bon-bon tersebut akan masuk ke laporan invoice dan laporan invoice tersebut akan dikirimkan ke pemimpin. Next. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil dari analisis dan data-data yang ada di PT HM Sampurna Tbk terkait dengan pembahasan sistem akuntansi pembelian, maka dapat disimpulkan bahwa PT HM Sampurna Tbk menerapkan dan menjalankan sistem akuntansi pembelian sesuai dengan standar, mekanisme, dan semestinya. Mekanisme penerapan sistem akuntansi pembelian yang dilakukan oleh PT HM Sampurna Tbk dapat dilihat dari penerapan sistem akuntansi perusahaan. Bagaimana perusahaan dapat menganalisis bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi yang diterapkan. Adanya dokumen lengkap dan sesuai, pengendalian internal yang jelas dan baik, dan pengelolaan data secara elektronik dalam penerapannya, terkait dengan pelaksanaan sistem akuntansi pembelian di lingkup perusahaan. Namun, PT HM Sampurna belum melakukan praktik yang sehat dan pelaksanaan sistem akuntansi pembelian. Next slide. Jadi saran dari kelompok kami yaitu PT HM Sampurna Tbk dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan khususnya dalam penerapan sistem akuntansi pembelian sebaiknya membuat sistem dan komite khusus yang secara langsung mengontrol dalam penerapan sistem akuntansi pembelian. Komite tersebut nantinya dapat membuat rancangan dan mengambil keputusan secara langsung dengan pertimbangan dari pihak manajemen perusahaan. Sehingga proses dari penerapan sistem akuntansi pembelian di PT HM Sampurna Tbk ini dapat berjalan dengan baik dan fokus tanpa adanya gangguan dan pengaruh dari pihak lain, serta sesuai dengan tujuan dan target perusahaan. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.